Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya Pamungkas. Di episode kali ini, nanti kita akan room tour atau studio tour di Slab Design Studio sama Letterhand Studio. Yuk, kita coba sekarang kita ke sana bareng-bareng. Kita lihat gimana aktivitas setiap harinya di sana, ngerjain apa aja, proses pengerjaannya seperti apa, supaya nanti teman-teman bisa dapat gambaran, inspirasi kira-kira kalau Slab Design Studio itu apa aja sih yang biasanya dikerjain, terus ngapain aja, timnya, terus seperti apa, suasana kerjanya, dan lain sebagainya. Oke, mari kita ikuti. Ini karena rumahnya deket, jadi berangkat kerja cuma jalan kaki. Anti macet, anti bensin. Cuma tinggal jalan kaki doang. Alhamdulillah. Ya, kita udah sampai di Slab Design Studio. Cukup dekat kan, cuman sekitar 3 rumah lah dari rumah ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, jadi ini Slab Design Studio berdiri sejak 2011. Yang awalnya saya sendiri belum tinggalnya di sini untuk studionya ya. Kita awalnya dulu ngontrak cuman kayak ruangan kecil gitu, sekitar 4x8 gitu, isi beberapa komputer, cuman 4 komputer, 3 atau 4 komputer, dan isinya 3 atau 4 orang gitu. Jadi 2 founder, 1 desainer. Alhamdulillah waktu itu kita bermula dari ngedesain logo awalnya. Karena saya lebih senang desain logo, karakter maskot kartun gitu. Dan kemudian partner saya lebih senang bikin logo-logo corporate. Nah, kita cara nyari kliennya adalah dengan cara memenangkan logo tersebut. Dan setelah logo itu menang, kita follow up untuk kerjaan-kerjaan yang lain yang non-logo ya, seperti stationery set design, atau print design, web design, atau ilustrasi, PowerPoint, apapun itu kita garap lah, apa lo gak ada ya. Nah, sering berjalannya waktu, bisnis modelnya makin berkembang karena kita coba nembusin klien lewat cara menangin kontes itu nggak selamanya mulus. Akhirnya kita coba untuk mengembangkan sayap lewat marketplace, seperti jualan aset, digital produk, seperti di Envato, di Adobe Stock, kemudian juga di Shutterstock, dan lain sebagainya. Yang akhirnya yang awalnya Slab Design sendiri itu fokusnya di service atau jasa atau membuat desain berdasarkan pesanan, akhirnya kita switch juga ditambahi, dilengkapin lagi dengan bikin produk. Kita banyak bikin beberapa produk digital seperti UI Kit yang kita jual di Envato Elements, terus di Creative Market, dan juga di marketplace lainnya lah. Terus kemudian setelah itu kita juga nyoba nyari gimana caranya supaya bisa dapat klien secara reguler ya, setiap bulannya tuh selalu ada datang klien dan lain sebagainya. Setelah kami coba pelajari gimana cara kerjanya untuk mendapatkan klien, alhamdulillah kami sudah nyoba beberapa platform dengan berbagai macam jenis model seperti tunggu bola. Tunggu bola itu seperti kayak misalkan kita upload portfolio, sama jemput bola. Jemput bola seperti yang kita lakukan di awal dulu, logo kontes itu. Nah, ternyata yang paling cocok, paling manjur sama kami adalah lewat Dribbble. Alhamdulillah ya, di Dribbble inilah sekarang menjadi pintu masuk utama klien yang setiap bulannya selalu ada yang tanya inquiry, bahkan kami ada klien-klien yang mereka sendiri agency, sehingga mereka tinggal order desain ke kita dan mereka fokus di marketingnya, kayak gitu. Selain itu juga ada perusahaan juga yang mereka itu outsource desainer ke kita. Jadi mereka itu butuh desainer, tapi karena mereka tahu fresh graduate di sana itu, junior designer itu start dari $3.000 kalau terakhir saya riset ya. Nggak tahu sekarang mungkin udah agak naik lagi. Kemudian mereka tahu kalau misalkan mereka hire dari negara berkembang seperti kita di Indonesia itu rate-nya lebih terjangkau, tapi kualitasnya juga nggak kalah bersaing. Alhamdulillah sekarang berjalan, ada 15 desaineran yang kerja malam sampai pagi karena menyesuaikan jam kerjanya sana. Jadi itu mungkin sekilas ya teman-teman. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang adalah lebih banyak fokus ke UI, UX, sama illustration, sama 3D. Kenapa kok kita fokusnya ke situ? Karena kita tahu pasar di UI, UX ini selalu kurang kayak gitu. Karena kebutuhan untuk web itu nggak akan habis-habis, untuk mobile apps juga, dashboard, dan lain sebagainya. Akhirnya kita untuk merubah yang awalnya kita graphic design studio dengan fokus untuk UI UX. Sebenarnya kalau misalkan mau ditanyain, ini UI UX design studio bukan gitu. Kita tetap graphic design studio, cuman kita pasarnya lebih nembak ke UI UX karena kita tahu marketnya masih sangat terbuka lebar gitu, ketimbang social media design atau mungkin logo design yang sudah berdarah-darah ya kayak gitu. Gitu teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu kita langsung aja cek ke dalam gimana Slab Design bekerja bersama tim-timnya. Yuk, mari sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi coba-coba ngevlog nih guys. Jadi ini teman-teman di sini bisa dilihat, kita nyalain dulu lampunya biar agak terang. Nah, kan gantengnya jadi kelihatan. Jadi teman-teman bisa lihat sini banyak yang pakai laptop, bukan PC ya, walaupun ada yang pakai PC juga. Laptop karena apa? Supaya fleksibel aja ya, bisa dipindah kemana-mana, hemat tempat, hemat listrik juga, dan juga efisien gitu daripada PC. Kalau di sini berjajar kan memenuhi tempat. Dan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang sudah pakai device sendiri gitu. Nanti ada mekanismenya, walaupun dari awalnya kita sediakan, cuman teman-teman nanti pada akhirnya pengen punya device sendiri, kita fasilitasi dengan adanya cicilan tanpa riba. Jadi mereka mengajukan kredit yang kita akomodir, mereka kemudian mau beli segala macam tipe yang mereka inginkan, tinggal nanti dari potong gaji. Oke, ini jadi di sini lebih banyak desain UI. Di sini Mas Fikri, nah, ini salah satu lead kita juga di UI. Terus di sini ada Mas Dilan, terus ini ada Mas magang siapa namanya? Mas Faton ya. Mas Rian ini yang paling senior ini, mulai dari fresh graduate masuk di Slab Design 2011 sampai akhirnya nikah, punya anak, nggak tahu sampai punya cucu kayaknya di sini. Gitu ya Mas Rian ya. Coba mukanya sini tuh. Gitu. Mas Rian ini yang paling senior dia kayak gitu. Terus di sini ada lagi juga Mas Seka, ini juga magang dari Pondok Teknologi, lagi belajar UI. Terus juga di sini ada Mas Andri, ini belajar UI juga, bukan belajar, dia udah jadi UI designer malahan kayak gitu. Terus ya ada Mas Adi, ini Mas Jabar. Mas Jabar ini dia expert di 3D. Saya hai dulu tuh. Santai Bar. Bisa dilihat di sini bagus nih ininya untuk 3D-nya, dia expert di situ. Nah, coba dilihatin Mas Jabar. Nah, gitu. Ini lagi bikin icon pertulangan ya. Medical check up buat tema kesehatan kayak gitu. Di Mas Jabar nih yang ngelit di bagian divisi 3D design. Masya Allah, keren. Padahal masih kuliah ya, masih kuliah tapi udah kerja tuh, semangatnya keren. Nah, sekarang ini Mas Pojok ini maskotnya nih, monggo say hi dulu guys. Gitu. Ayo kok jadi pendiam, biasanya tukang celoteh kok. Ayo ngomong-ngomong. Syuting ini. Ini lagi syuting beneran, Bos. Masuk YouTube. Masuk Dropbox. Di-upload jadi file ya, masuk Dropbox. Ini Mas Zai ini unik dulu tuh. Dia satu-satunya desainer yang masuk Slab tanpa ngirim CV dan portofolio. Cuman lewat inbox Facebook doang. Wow. Tapi karena saya pas dia datang mukanya kasihan, ya udahlah nggak apa-apa, tak terima. Dan pas saat lagi kesini itu langsung ditanyain sama Mas Rian tuh, udah rumahnya di mana Pak gitu, dikira bapak-bapak. Padahal masih imut-imut ya gitu. Alhamdulillah dulu datang sebagai logo designer, nguploadin stok gitu, logo buat di Fotolia, di Adobe Stock, di Shutterstock. Sekarang jadi UI designer, Masya Allah. Malah jadi salah satu andalan juga nih. Ada satu klien yang cocok sama stylenya dia. Jadi kalau nggak sama Mas Zain nggak mau gitu. Masya Allah. Keren, Masya Allah. Ini cukup lama juga, ini udah 5 tahun dia. Dia udah dapat jatah umroh gratis tapi belum mau berangkat. Padahal banyak yang pengen umroh loh. Dia sendiri udah dapat jatah, tinggal berangkat kok belum mau. Katanya masih nunggu istri dulu. Gitu. Buat teman-teman yang masih jomblo mungkin bisa ini. Si Santawa ya, gitu. Ini ada Mas Luffy topi jerami, namanya beneran Luffy loh ini, makanya ini kan sini Luffy tok. Nah, ini UI designer juga dari Amikom kayak gitu. Nah di sini ada Mas Taufik. Nah, Mas Taufik ini unik dia. Dulu ikut di DAS University-nya Mas Erik Sukamti. Terus waktu itu saya bekerja sama Mas Erik untuk membuat jurusan UI designer. Alhamdulillah ini salah satu produknya, Mas. Dan beliau udah jadi UI designer beneran, jadi salah satu lead di sini untuk mengerjakan
project tertentu udah diamanahi kayak gitu. Bisa dilihat kan dari monitornya, dari laptopnya yang paling advance ya daripada yang lain. Masya Allah. Ini keren ini Mas Taufik. Nah ini Mas Rudi, ini juga salah satu yang sesepuh di sini. Dulu bareng-bareng sesama pekerja di Kedai Digital. Ya sekarang alhamdulillah kerja bareng kita di Slab Design Studio kayak gitu. Beliau spesialis di logo, branding, packaging, print design, sama desain layout buat social media. Keren ini Mas Rudi. Mantap. Dia desainer kedua tertua setelah Mas Rian. Gitu. Wah, di bawah. Oh, Mas Zain paling tua, Bro. Secara tampilan ya, tapi secara umur ya, dia masih muda sih. Oke, kita lanjut ke sebelah. Ya, ini kita masuk di ruangan smoking area. Bos, buat teman-teman yang seneng nge-vape atau rokok, mereka lebih senang di sini. Di sini banyak teman-teman yang kerjanya di divisi 3D sama Microstock. Nah, salah satu yang ngelit di sini Mas Iko nih, Masya Allah. Ini dia yang bertanggung jawab bikin riset tema-tema apa yang paling update sekarang. Habis itu dia juga yang mengkatalogisasi file-file terus mau diupload kemana gitu ya Mas Iko ya. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau ini dulu padahal daftarnya sebagai motion graphic, tapi sekarang malah banyak ngerjain aset-aset kayak gini. Alhamdulillah juga ini banyak terbantu sama beliau. Ini biasanya ngerjainnya apa aja Mas? Banyak sih di ilustrasi yang dari vektor dan juga 3D. Vektor sama 3D di Canva ya, salah satunya ya. Adobe Stock kayak gitu, Tripic kayak gitu. Siap, Masya Allah, alhamdulillah. Terus ini ada Mas Hendro nih bagian khusus uploader. Jadi untuk ngupload stok aja kita punya timnya gitu. Karena kita tahu bahwa ngupload item itu bukan suatu pekerjaan yang mudah juga aslinya ya. Walaupun kalau orang lihat, tinggal ngupload doang. Coba kalau 1000 item ngupload setiap hari kan juga butuh waktu juga, butuh kesabaran. Alhamdulillah kita ada khusus orang yang sangat sabar mengupload satu persatu ya ta. Walaupun dibully apa juga sabar dia orangnya. Ini Mas Hendro, dia yang setiap hari nguploadin ini dengan file-filenya. Nguploadnya di mana aja Mas? Di Envato sama Creative Market. Envato. Sama Freepik. Envato, Creative Market sama Freepik gitu. Terus di sini teman-teman magang 3D kebetulan juga lagi banyak yang ikutan magang sama Slab Design. Alhamdulillah setiap periode kita bukaan seringnya full gitu. Dan ini divisi 3D ini memang salah satu yang paling diminati juga karena semakin kesini tuh makin banyak kebutuhan-kebutuhan 3D aset ya. Yang dulunya tuh mungkin diwakili pakai stok vektor, flat illustration gitu untuk melengkapi aset-aset di UI. Cuman makin kesini kan mungkin udah kurang update ya, udah out of date, makanya terus mulai diganti icon-icon 3D gitu yang itu bisa lebih fresh gitu untuk ditaruh sebagai digital asset untuk UI UX gitu. Makanya ini karena relate, makanya kita sampai punya satu divisi khusus. Jadi desainer proporsinya itu yang nggak di Slab Design itu lebih banyak di UI UX, yang kedua malah 3D design kayak gitu. Kita juga nggak nyangka bisa secepat ini perkembangannya karena memang mengikuti kebutuhan market ya gitu. Karena market juga terus butuh ya, akhirnya kita sediakan, kita provide aset-asetnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen juga untuk daftar magang ke Slab Design, nggak apa-apa, silahkan cek di Instagram kita. Di situ ada cara-caranya bagaimana untuk apply sebagai internship di kita. Nah, cuman saya kasih tips dan trik buat teman-teman yang pengen mau apply menjadi internship di kita. Pastikan pertama punya CV dan portofolio, itu syarat wajib ya untuk kemudian di email ke kita. Nah, gimana caranya untuk memperbesar chance supaya diterima? Pastikan style dari portofolio teman-teman itu nggak terlalu melenceng jauh dari apa yang udah kita kerjakan. Sehingga saat kita ngelihat portofolio teman-teman itu, wah ini relate nih sama kerjaan-kerjaan kita, nah gitu. Jadi saat kita mau ngasih arahan juga nggak terlalu repot, kita nggak terlalu jauh gapnya gitu. Sehingga
bisa langsung mengikuti flow kerjaan kita berdasarkan style maupun quality dari apa yang kita kerjakan. Gimana caranya ngecek standar kualitas dari aset-aset yang kita produksi? Ya tinggal cek aja di Instagramnya Slab Design atau mungkin di Dribble atau di Behance, itu kan ada ya portofolio kami di online tuh ada lah. Dicek aja Slab di SGN gitu, di Envato Element ada juga gitu. Jadi nanti teman-teman cek di situ, kalau kira-kira teman-teman bisa membuat karya-karya yang secara kualitas ataupun stylenya itu nggak jauh dari situ, silahkan ditaruh di portofolio terus di-apply. Kalau misalkan belum ada, ya bikin dulu, nah gitu. Bikin dulu dengan kualitas yang ya mendekati atau style yang mirip-mirip seperti itu, kemudian apply, itu insya Allah akan memperbesar chance peluang untuk diterima. Kalaupun belum diterima mungkin karena slotnya masih full, jadi nanti bisa waiting list nunggu selanjutnya. Minimal 2 bulan, maksimalnya silahkan mau 6 bulan, mau 9 bulan silahkan. Ada yang sampai 9 bulan juga, dan alhamdulillahnya beberapa teman-teman yang sudah internship di Slab Design itu setelah dari sini kemudian bisa apply. Bahkan ada yang sebelum selesai kerja itu internship udah ditawarin kerja di Jakarta kayak gitu. Jadi mereka udah punya ilmu dari sini dan pengetahuan yang kemudian mereka manfaatkan buat diri mereka sendiri. Ada yang freelance sendiri juga, terus ada juga yang kerja di studio yang lain gitu, atau ada bisa masuk kerja di Slab Design juga. Karena di sini kan kita juga melihat seberapa potensial dari secara performa, disiplinnya, terus juga attitude-nya seperti apa. Kalau masalah style ataupun skill itu bisa dicari sih, itu masih bisa di-develop terus gitu. Tapi kalau udah kita ngomongin attitude, nah itu memang itu yang menjadi salah satu poin utama kita di saat kita menerima tim untuk jadi bagian dari kita. Ya, jadi teman-teman, Slab Design Studio ini terletak pas tepat di pinggir Danau Buatan atau Embung Tambak Boyo. Ini kayak semacam bendungan yang dibikin untuk perairan, untuk sekitaran sini, sama ada pintu airnya supaya nggak terjadi banjir. Jadi ada aliran-aliran sungai yang kemudian terpusat di sini. Ini biasanya kalau pas pagi atau sore itu rame nih buat jogging gitu. Jadi ini mengitari nih, jadi pas tepat kayak di bukit, terus di situ langsung ada view danau ya, Danau Buatan. Jadi alhamdulillah banget Allah kasih rezeki tempat di sini yang awalnya dari tanah biasa, terus kemudian kita bangun, jadi bangunannya pun bisa kita bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu teman-teman. Dan di sini tempatnya ada di Condong Catur, silahkan aja Google Map kalau pengen main-main ke sini, silahkan, tinggal janjian dulu. Oke, jadi terus kita lanjut di bagian sini, ada sini gudang. Nah, barang-barang bekas-bekas gitu. Nah, terus dua di sini ada kamar mandi biasa buat untuk anak-anak, ada yang mandi, terus buang air. Nah, di sini dapur, memang agak berantakan, biasalah laki-laki ya di sini semuanya. Di sini ada kulkas, terus ada dispenser dan tempat jemuran dan lain sebagainya. Karena ada yang tinggal di sini teman-teman. Ada sekitar 6 orangan lah gitu. Kita ada 2 kamar yang pribadi dan 1 kamar mes gitu, isi 4 orang bisa, yang di atas kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat dari sini kelihatan banget nih embungnya nih, tuh view-nya. Keren banget nih, insya Allah. Kalau pas lagi cerah, Gunung Merapinya tuh kelihatan dari sana. Jadi pas view-nya ada gunung dan danau buatan kayak gitu. Nah, di sini juga banyak kucingnya. Nah, ini salah satu kucing studio. Gitu. Di sini jadi kayak peternakan kucing. Kita sampai beli pakan kucing segala macam buat jagain studio. Kalau mau lihat sebentar, kira-kira berantakan nggak ya? Ya, ini adalah salah satu kamar mes ya, yang bisa dipakai rame-rame. Ada 4 bed gini, ya kayak kos-kosan lah ibaratnya gitu. Alhamdulillah sini kalau pas siang memang agak panas, cuman kalau udah sore atau malam itu adem kok. Jadi banyak teman-teman yang kerja dari luar kota itu nggak usah nyari kos, tapi terus tinggal di sini. Tapi alhamdulillah ini udah full, jadi nanti kalau ada satu lagi di sini kayaknya harus cari kos di luar gitu. Alhamdulillah di sini ini termasuk perluasan tempat yang kita bangun gitu. Jadi sebelumnya belum ada ini, terus kita tambah akhirnya ada ruangan ini gitu. Oke gitu teman-teman. Setelah ini kita lanjut ke Letterhand Studio. Terima kasih.